beberapa rekan wartawan kalau perseteruan antara Nikita Mirzani dan anaknya itu adalah sekedar settingan saja. Hola netizen yang tercinta, Loli kembali datang ke rumah ibunya Nikita Mirzani. Setelah menunggu di depan rumah dan tidak kunjung dibukakan pintu, Loli akhirnya menulis permintaan maaf untuk sang ibunda. Loli benar-benar menyesal atas apa yang terjadi pada hubungannya dengan ibunda Nikita Mirzani. Dalam tulisan yang diunggah di Instagram story-nya, Loli mengaku sudah berkali-kali mendatangi rumah sang ibunda, namun selalu berujung penolakan. Loli mengatakan sengaja pulang ke Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan yang ia buat. Loli tampaknya masih tegar meski dirinya sudah dicoret dari kartu keluarga dan ahli waris Nikita Mirzani. Dengan Instagram story-nya ini, Loli berharap Nikita Mirzani bisa memahami isi hatinya, karena untuk bertemu langsung dengan sang ibunda sangatlah susah. Guys, tadi ada wartawan yang bilang sama saya, ini bukan cuma satu wartawan ya, katanya perseteruan antara Nikita Mirzani dan Loli itu cuma settingan guys, supaya terangkat nama Loli untuk jadi entertainment lah, kayak gitulah Pak. Dia mau masuk ke dunia showbiz gitu loh, karena bagaimana dia mempromot si Loli ini untuk bisa jadi bintang gitu. Dengan cara seperti ini terus menjadi pemberitaan agar Loli mendapatkan pemberitaan yang gimana gitu. Saya nggak tahu loh ya, ini kata wartawan yang ngomong ke saya, oke? Dan masuk di akal sih, karena kalau mau masuk dunia showbiz itu kan kalau cantik ya cantik, tapi kalau orang yang biasa-biasa aja ya akan sulit gitu ya. Nah sekarang menurut kalian gimana nih guys? Kalau tidak ada pemberitaan, Loli itu siapa sih? Cuman anak Nikita Mirzani dan prestasinya pun nggak ada gitu loh. Nah coba kalian perhatikan apakah benar menurut wartawan. Kalau saya sih percaya dan tidak sih gitu, karena banyak sekali hal yang semacam ini. Karena saya dulu juga di dunia showbiz ya, saya dulu juga mantan artis lah gitu ya. Saya ngerti mereka itu bagaimana cara meng-up seseorang untuk bisa dikenal sama publik gitu loh. Karena kalau dikenal sama publik hanya dengan prestasi, itu kemungkinan sangat kecil karena prestasi dia tidak ada gitu loh. Nah sekarang ini dibuatlah cerita yang kontroversi gitu loh guys, supaya eye catching dan orang fokus kepada masalahnya bukan dengan orangnya ya guys. Nah bener juga sih, tapi menurut kalian gimana? Kalau menurut saya ya 50-50 guys, karena saya juga ngerti dan saya juga pernah mengalami itu. Dan saya pernah mencoba bagaimana meng-up seseorang untuk bisa dikenal. Seperti itu guys. Kalau tidak ada prestasi, tidak ada pendidikan, wajahnya kurang cantik atau kurang ganteng, ya itu tuh sulit untuk di-up gitu loh, untuk menjadi seseorang artis gitu loh ya. Tapi kenapa di-upnya menjadi sesuatu yang jelek ya? Itu juga permainan guys, supaya orang itu kena gitu loh. Nanti ujung-ujungnya minta maaf, bla 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 dan bla bla bla. Ya sudahlah, kita lihat aja endingnya. Ini masalahnya sudah berepisode-episode dan gak baik untuk kesehatan mental. Dipublish terus-menerus. Gak bagus lah yang namanya anak berseteru dengan orang tua. Apalagi menghina-hina dan mengejek orang tuanya seperti itu dan sebagainya. Orang tua ya dia memperlakukan anaknya sedemikian rupa, tapi anaknya tidak tahu diri gitu loh. Sudahlah. Yang penting kita lihat endingnya ya guys. Saya nggak mau banyak berkomentar karena ini kata wartawan guys. Mau tahu wartawannya? Nanti saya spill berikutnya ya. Salam Lita Gading. Nah gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Ini dari tanggapan atau pernyataan dari psikolog selebriti Indonesia, yaitu Lita Gading. Lita Gading mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang dia terima dari
beberapa rekan wartawan kalau perseteruan antara Nikita Mirzani dan anaknya, anak sulungnya Laura atau Lauri Mirzani itu adalah sekedar settingan saja untuk membawa Loli mencapai tujuannya sebagai artis besar di tanah air. Kalau menurut pendapatku, kayaknya enggak ya, bisa iya bisa enggak, tapi kayaknya lebih banyak enggak. Karena apa? Kalau misalnya dibilang itu settingan, tentu Loli sudah diundang ke berbagai wawancara di sana di sini, wawancara di semua TV, tapi nyatanya Loli tidak diundang, malah laki-laki itu, pacarnya itu yang diundang kemana-mana. Kalau misalnya memang tujuan Nikita Mirzani agar anaknya mendapat tempat di dunia hiburan Indonesia, tentunya Loli akan mendapat kesempatan untuk tampil di TV-TV, tampil di acara-acara komedi-komedi, tampil di acara-acara bintang-bintang dan segala macam. Tapi ini justru hanya tampil di acara siaran gosip-gosip yang mengulas antara pertikaian dia dengan ibunya. Apalagi terakhir Loli juga diwawancara, yang dimana wawancaranya itu hampir 100% menjelekkan ibunya, yang mengatakan bahwa ibunya itu justru yang membuat dirinya hancur, justru ibunya yang tidak menginginkan dia lulus sekolah, justru ibunya sendiri yang menghalangi tujuannya untuk bisa sekolah yang baik di luar negeri atau di Inggris. Jadi kalau dari interview wawancara si Loli ini, jelas-jelas dia seperti menjelek-jelekkan ibunya, bukan seperti lagi, memang dia menjelek-jelekkan ibunya dan berusaha memperbaiki namanya dan juga nama pacarnya. Kalau dibilang si Loli mau jadi artis di Indonesia, kayaknya nggak bisa ya, mukanya nggak cantik, mukanya lebar kayak tampa gitu kok, mana mungkin. Sudah gitu aktingnya juga mungkin nggak bisa, dia mukanya datar gitu, nggak berbakat dia, nggak berbakat. Apalagi dengan kelakuannya yang temperamental seperti itu, yang suka membolak-balikkan kata, yang suka mengurang-urangi, menambah-nambahi cerita, susah lah ya, susah. Tapi secara fisik untuk usia 16 tahun dia selalu bongsor juga sih, terlalu bongsor. Tapi mungkin ada lah ya, ada beberapa anak yang berusia 16 tahun tapi perawakannya seperti sudah berusia di atas 20 tahun, itu ada. Itu mungkin karena perkembangan gizinya atau perkembangan hormonnya, sehingga membuat tubuhnya lebih berisi daripada anak-anak seusia dia. Biasanya kalau anak-anak 16 tahun itu kan cenderung skinny, kurus ya, pinggangnya kecil dan segala macam, karena memang anak-anak usia seperti itu kan jarang makan atau gimana, pasti lebih kurus. Tapi kan kalau dilihat si Loli ini, perawakannya kan bahunya lebar, pinggangnya juga agak lebar, apalagi pinggulnya, belum lagi ototnya sekel, jadi memang agak beda dari anak-anak lain. Tapi kalau dia untuk diberikan kesempatan untuk menjadi bintang sinetron atau apa, untuk menjadi peran utama, kayaknya kurang bisa, karena mukanya muka judes, mukanya muka angkuh, muka antagonis. Tapi kalau dia diberi peran-peran antagonis, mungkin juga bisa. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apakah ada rumah produksi yang mau menawari dia? Paling dia hanya dijadikan peran pembantu utama, karena pasti produser tidak mau rugi dong. Pasti mereka akan memilih artis-artis yang mukanya cantik, melankolis, yang gampang disukai orang,
Nah kalau Loli dibilang dipersiapkan Nikita Mirzani dengan cara-cara seperti itu, yang menurut cerita Dr. Lita Gading dari informasi para wartawan, kayaknya enggak deh kalau menurut aku. Tapi nggak tahu deh kalau menurut kalian semua. Yang pasti apapun nanti karir si Loli ya kita tunggu sama-sama seperti apa kelanjutannya, dan juga karir kekasihnya itu kalau mereka berhasil di dunia hiburan Indonesia ya sudah, tapi kalau mereka hanya lewat sesaat ya itulah memang mereka hanya akan lewat sesaat, dan setelah itu tidak tahu kecenderungannya di mana, kejelasannya bagaimana. Untuk Loli, semangat!